seru bareng mahasiswa. Saya Anita Rahmawati dan saya Amelia Noktaviani. Di sini kita bakal bahas topik seru yaitu jurusan yang sering dipandang sebelah mata. Apa coba kira-kira? Pasti jurusan pertanian. Lebih tepatnya apa? Prodi Agroindustri. Ya, karena jurusan agroindustri itu banyak yang disalahpahami, banyak yang ngira kalau jurusan ini tuh kayak cuma nyangkul, terus kayak ke sawah, kayak gitu. Bener banget loh, banyak banget yang ngira kita cuma ngurus sawah, kebun, atau ternak. Padahal kan kenyataannya jauh lebih kompleks. Gue tuh masih ingat banget ya waktu lulus SMA gitu, bilang ke tetangga aku keterima di jurusan agroindustri kayak gitu. Oh, terus si tetangga tuh reaksinya kayak gini, oh kamu mau jadi petani ya? Klasik banget. Aku juga gitu tahu. Padahal kan kalau dijelasin dikit aja mereka pasti melongo karena cakupannya tuh luas banget. Kita belajar bioteknologi, pengolahan pangan, ekonomi, manajemen, bahkan semuanya kita pelajari buat pemasaran produk dan lain-lainnya. Nah, bener banget, itu dia. Kadang orang tuh nggak tahu gitu agroindustri itu apa, belajar apa gitu. Padahal di agroindustri itu kita belajar dari hulu ke hilir gitu, dari bahan mentah yang ada di lapangan sampai menjadi produk yang siap dijual dan siap dikonsumsi. Nah, aku bahkan mikir loh, sebenarnya prodi ini apa semua bisa? Semua bisa, kayak semua dipelajari loh, dari cara panen, cara nanam, cara kemas, cara olah, bahkan sampai cara pasarin produknya kita pelajari. Nah, benar banget. Pas semester awal tuh aku tuh kaget, kayak ekspektasi itu kayak pengen praktek kayak gitu ya, kayak terjun ke lab kayak gitu. Ternyata disambung-sama kayak mata kuliah yang lumayan berat, kan cukup berat ya, kayak kimia organik kayak gitu, sama analisis sistem industri dan masih banyak lagi sih. Sama. Aku waktu awal dapat kuliah apa coba? Apa? Statistika pertanian, cuy. Kayak anjir keringet dingin. Keringet dingin rasanya. Kenapa kok kayak mikir kita pertanian? Tapi kok kayak Belajar kenapa statistik. belajar itu kayak anak matematika? Iya, ada banget gak sih? Iya loh, tapi kan padahal ternyata berguna banget buat cara ngolah data hasil di lab, cara ngolah data-data riset. Iya. Dan kalau untuk mahasiswa kedokteran tuh untuk praktikumnya pasti megangnya tuh kayak anatomi manusia kayak gitu ya, pasti lab-labnya. Kalau untuk kita tuh kayak megangnya tuh alat pengering, kayak open, dehidrator lah kayak gitu. Gue inget banget tau pas waktu kayak uji kadar air tuh, dari ya seharian sampai besoknya tuh masih uji kadar air. Inget banget karena itu nggak konstan nilainya. Gila sih, itu jasnya bau asap pasti. Bau keringet, ada lepotan bahan kimia, pasti muka udah kayak gorengan. Iya, dinyai. bener banget. Aduh, tapi justru di situ serunya, kayak kita kerja tim, kita nyelesain masalah, dan kadang di situ juga kita bisa ngelahirin ide-ide baru untuk inovasi produk dan lain-lainnya. Terus juga ya waktu itu tuh aku sama teman kelompok aku tuh pernah kayak berinovasi kayak gitu, bikin produk pangan, bikin abon dari ampas tebu. Soalnya kan emang rumah aku tuh kayak deket pertanian tebu kayak gitu. Kayak mikir kok cuma dibikin gula, dibikin ini doang kayak gitu, sedangkan kan ya kayak nggak ada inovasi dari si tebu tersebut, dari ampasnya tersebut nggak ada ini selain menjadi pakan ternak. Jadi kita inovasinya menjadi si abon tebu kayak gitu. Terus aku tuh mikir ya, pas si abon tebu itu jadi tuh apakah bisa dijual ya, kayak kan lumayan cuan. Itu juga hal keren tuh dari pertanian, kan kita jadi inovasi dan ada wirausahanya. Banyak banget dosen yang dorong kita kan buat inovasi. Iya. Buat manfaatin kayak limbah-limbah. Tapi juga dibikin sesuatu, karena dunia agro itu kayak emas banget loh buat kita jadi startup. Iya tahu, kayak terus juga ya sekarang tuh banyak banget tahu kayak brand lokal yang udah sukses gitu, yang karena dia itu mengelola hasil pertanian secara kreatif kayak gitu. Jadi bagus banget, dan karena kreatif itu tuh dapat diterima oleh masyarakat, apalagi kalangan muda ya guys, yang rasa ingin tahunya tuh tinggi kalau anak muda tuh, jadi emang bisa sukses kayak gitu.
ngebanggain gue kuliah di keperawatan, gue di kimia pangan, gue di kimia murni, di matematika murni, di pendidikan. Tapi terus giliran gue bilang agroindustri, kayak terus langsung ada jeda awkward gitu 5 detik. Kayak ketawa kayak ketawa kayak Apa sih parah yang sih. saya pikir? Iya sih parah sih, tapi sekarang gue udah lebih santai sih karena setelah gue ngerti gitu, gue sadar kalau agroindustri itu punya potensi yang besar banget kayak gitu. Dunia tuh butuh orang yang kayak kita. Aduh. Apalagi dengan isu yang hangat gitu, ketahanan pangan. Iya. Kan? Dunia kan makin butuh inovasi ya. Terus apalagi soal climate change, zero waste, dan efisiensi produksi. Kita tuh garda depan loh sebenarnya buat hal-hal itu. Bener banget, terus juga kita kan nggak lupa gitu kayak soal lapangan kerja ya, banyak banget lulusan agroindustri itu yang kerja di pabrik makanan, minuman, kosmetik, bioteknologi, bahkan perusahaan logistik, karena emang si agroindustri itu tuh udah mencakup semuanya, jadi gampang banget nggak sih untuk mencari kerja kayak gitu ya. Bener banget, ada juga yang lain-lainnya. Bener banget, banyak loh lainnya juga, ada yang di lembaga riset, di kementerian, bahkan loh ada juga yang di LSM, kayak banyak banget loh peluangnya, gak cuma jadi petani. Jadi kayak stigma lama itu meskipun ya jadi petani modern juga gak kalah keren kan. Ngomong-ngomong, kamu habis lulus ini gitu ya, mau kemana atau kerja di mana, planningnya ke depannya kayak gimana? Pengennya sih di industri pangan dulu ya, kayak ngambil bidang QC gitu lah, buat mutu-mutu pangan gitu. Iya. Kalau aku sih ya sebenarnya sukanya tuh kayak di bidang kayak komunikasi kayak gitu. Kayak aku tuh bisa mikir ya gimana caranya menjembatani dunia pertanian gitu di masyarakat luas menjadi banyak content creator atau edukator di bidang agroindustri kayak gitu pengennya mah. Keren banget sih gitu pikirannya. Karena kan edukasinya juga penting banget gitu loh, kayak buat banyak orang, soalnya masih kurang tentang pertanian itu, bahkan banyak yang masih mikir ya udah petani aja petani, kayak banyak orang yang nggak tahu makanan mereka diproses, dan itu PR besar buat jurusan kita. Ya makanya menurut gue itu penting banget gitu. Jadi aku tuh kayak bangga banget gitu bisa masuk di jurusan ini, bisa kuliah di produk studi ini gitu, karena ilmu yang kita pelajari itu berdampak langsung ke masyarakat, kayak soal pangan lah, kesehatannya, terus kayak sampai ke lingkungan tuh kan kita belajar. Betul, setuju banget. Dan buat kalian yang ngerasa ngapain sih kuliah di jurusan pertanian prodi agroindustri, tenang, kalian gak sendiri kok, kita juga ngerasain. Iya. Oke deh, kayaknya udah panjang banget ya kita ngobrolnya. Mungkin sekian saja dari podcast kita. Jangan lupa pantau lagi podcast kita selanjutnya. Dan jangan lupa juga ikutin terus podcast kita ya guys. Episode-episode kita bakal lebih seru daripada yang ini. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Bye.